Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 399, Distribusi. Keluarkan semua permata darah yang kau miliki, kata Jenderal King sambil mengeluarkan 5 permata darah. Aku punya beberapa, kata Lei Dao sambil tertawa dan menunjukkan keempat permata darahnya dengan lambaian tangannya. Aku juga punya beberapa. Saya lebih beruntung dari kalian. Semua komandan mengeluarkan permata darah mereka, termasuk Jian Wushuang yang mengeluarkan 3 permata. Dia memperoleh jumlah permata paling sedikit. Ini karena dia telah mencurahkan perhatiannya untuk mengendalikan sungai darah guna menahan para ahli pasukan bersayap perak. Komandan lainnya memiliki hasil tangkapan yang jauh lebih besar darinya. Para komandan pasukan pedang besi telah menyita permata darah dalam jumlah yang mencengangkan. 31 permata. Jenderal King tertawa. Haha, Lei Dao dan komandan lainnya juga tertawa. Mereka kalah jumlah, tetapi mereka berhasil memperoleh 31 permata, jauh lebih banyak dari hasil panen tentara bersayap perak yang hanya sebanyak 20 permata. Ada 7 orang dari kita dan kita memiliki total 31 permata darah. Setiap orang harus mendapatkan 4 permata. Untuk 3 permata yang tersisa, aku akan mengambil 1, dan pendekar pedang mengambil 2 yang terakhir. Apakah kau setuju dengan itu? Tanya Jenderal King. Tidak masalah. Cukup adil. Lei Dao, Buser, dan komandan lainnya tersenyum dan mengangguk setuju. Jenderal King adalah seorang raja dan ahli tahap 3. Tentu saja, dia akan mendapatkan permata tambahan. Adapun pendekar pedang, dia telah memberikan kontribusi paling besar selama pertempuran. Jika dia tidak membatasi para ahli pasukan bersayap perak, para komandan pasukan pedang besi tidak akan begitu berhasil dalam mengambil permata darah. Dengan mempertimbangkan hal ini, Jian Wushuang layak mendapatkan lebih banyak permata. Jenderal King membagikan 31 permata darah. Para komandan gembira saat menerima hadiahnya. Permata darah sangat berharga di Tanah Suci. Bahkan para ahli super alam awan menginginkannya. Bahkan jika aku tidak membutuhkannya, wow, aku bisa menjual keempat permata itu dengan harga yang bagus, Lei Dao tertawa. Jika kamu ingin menjual permata darah, kamu bisa menjualnya kepadaku. Aku membutuhkannya, kata Jian Wushuang tiba-tiba. Pendekar, mengapa kau membutuhkannya? Jenderal King menatap Jian Wushuang dan bertanya. Saya punya pejuang boneka yang ditenagai oleh permata darah. Akan lebih baik jika saya bisa mengumpulkan lebih banyak permata darah, jawab Jian Wushuang sambil tersenyum. Seorang petarung boneka yang ditenagai oleh permata darah. Jenderal King terkejut. Permata darah memiliki simpanan kekuatan besar, yang dapat digunakan untuk memurnikan ramuan, senjata sihir, dan pejuang boneka. Jenderal King tahu bahwa permata darah dapat digunakan untuk mengendalikan beberapa pejuang boneka khusus. Pejuang boneka seperti itu memiliki level tinggi dan kekuatan tempur yang mengesankan. Kau punya banyak kartu as di lengan bajumu, Jenderal King menyembunyikan kekagumannya saat dia mempertimbangkan Jian Wushuang. Pendekar, jika kau membutuhkannya, kami bisa memberimu beberapa permata, Lei Dao menawarkan dengan murah hati. Tidak, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Jika kamu memperlakukanku sebagai teman, jual saja mereka kepadaku dengan harga pasar. Baiklah, Lei Dao tidak ragu-ragu. Berapa banyak yang kau butuhkan? Kita harus punya cukup banyak. Jian Wushuang mengeluarkan harta karun yang nilainya setara dari cincin interspasialnya untuk ditukar dengan para komandan. Jian Wushuang hampir mengosongkan cincin interspasialnya untuk mendapatkan 6 permata darah dari Lei Dao dan komandan lainnya. Ini membuat total permata darah yang dikumpulkannya menjadi 12. Dengan 3 permata yang diperolehnya dari tanah leluhur, kini ia memiliki total 15 permata darah. Cukup. Mata Jian Wushuang bersinar penuh harap. 1 permata darah sudah cukup untuk memberi kekuatan pada boneka darah, namun akan lebih kuat dalam pertempuran jika mengonsumsi lebih banyak permata darah. Jika dia menggunakan 10 permata pada saat yang sama, dia akan mencapai batas kekuatannya. 15 permata sudah cukup bagi boneka darah untuk menunjukkan kekuatan terkuatnya sekali. Sementara pasukan pedang besi membagikan permata darah mereka, para ahli pasukan bersayap perak menyaksikan dengan iri dari kekosongan tempat mereka berdiri. Akan tetapi, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ayo pergi. Wuta mendesah pelan dan berjalan kembali ke barak tentara bersayap perak bersama komandannya. Jian Wushuang dan yang lainnya kembali ke barak yang telah dibangun kembali dan menunggu di sana dengan tenang. Setengah hari kemudian telah berlalu dan hari sudah hampir senja ketika Iron Saber Lord dan Silver Wing Lord muncul dari rumah gua. Haha. Penguasa pedang besi berdiri di kekosongan, jubahnya berkibar meski tidak ada angin. Iron Saber, kau mendapat banyak harta karun kali ini, Silver Wing Lord merasa iri. Itu hanya keberuntungan, kata Iron Saber Lord dengan gembira. Kau juga beruntung.
Meskipun kau tidak mendapatkan kesempatan terakhir, kau juga mendapatkan cukup banyak harta karun. Tidak sehebat dirimu, Silverwing Lord melengkungkan bibirnya. Aku akan pergi sekarang. Penguasa sayap perak telah pergi. Senyum Iron Saber Lord melebar saat dia menatap sosok Silverwing Lord yang menjauh. Dia bergerak sedikit dan langsung muncul di barak Iron Saber Army. Panglima tertinggi, Jenderal King, Jian Wushuang, dan lainnya telah lama menunggu di sana. Kali ini kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Hasil panen di rumah gua itu sangat melimpah. Ini adalah cincin interspatial. Kalian dapat membagi harta karun di dalamnya. Sang penguasa melemparkan cincin interspatial kepada mereka. Terima kasih, tuanku. Jenderal King menangkap cincin itu dan membungkuk. Pendekar pedang, sang dewa memandang Jian Wushuang dengan mata acuh tak acuh yang seolah mengandung segala sesuatu di langit dan bumi. Tuan Panglima, jantung Jian Wushuang berdebar kencang. Sang Tuhan tersenyum lembut padanya. Kau sangat baik. Setelah berkata demikian, sang Bagafa pun menghilang dalam kehampaan. Haha, pendekar pedang, bahkan Panglima tertinggi memujimu, Lei Dao memandang Jian Wushuang. Jian Wushuang menyentuh hidungnya dan tersenyum tipis. Baiklah, jangan mengolok-olok pendekar pedang. Ayo, cepat bagi harta karunnya, usul Yao Mei. Ya, mari kita bagi harta karunnya. Wah, Panglima tertinggi pasti mendapat banyak harta karun di rumah gua itu. Dia pasti sangat murah hati memberi kita hadiah. Dengan penuh harap, mereka memeriksa harta karun di Interspatial Ring dan sangat gembira. Begitu banyak harta karun. Haha, Panglima tertinggi benar-benar murah hati. Pendekar pedang, aku menyesalinya sekarang. Jika aku tahu bahwa Panglima tertinggi akan memberi kita begitu banyak hadiah, aku tidak akan menukar permata darah denganmu. Aku seharusnya menyimpan permata itu. Permata itu mungkin berguna di masa depan. Bukankah kamu masih punya 3 permata? Para komandan terus membagikan harta karun itu sambil bercanda satu sama lain.